Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 7, Hana Desi Suryandari dari SMP Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Terima kasih kepada Ibu Liana sebagai fasilitator dan Ibu Yuliani sebagai pengajar praktik atas pendampingan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Terima kasih juga saya sampaikan bagi murid-murid hebat yang sudah berkolaborasi dalam praktik segitiga restitusi. Berikut ini akan disajikan praktik segitiga restitusi melalui 2 kasus pelanggaran yang terjadi di sekolah. Kasus pertama bercerita tentang seorang murid yang mengganggu temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Berikut ini skenario kasusnya. Apa sih? Maria, Yuk, kamu kenapa? aku digangguin sama Grace. Grace, benar kamu mengganggu Maria? Iya, Bu. Boleh ikut Bu Hana sebentar ke kantor? Yuk. Grace, bagaimana perasaanmu dipanggil Bu Hana? Takut, Bu. Tapi kamu tahu alasan Bu Hana memanggilmu ke kantor dulu? Karena sudah mengganggu Maria, Bu. Menurutmu, bagaimana perbuatanmu itu tadi? Perbuatan saya salah, Bu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi kamu harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu pasti punya alasan ketika tadi mengganggu Maria. Saya iseng, Bu. Saya merasa waktu ajar Maria lucu ketika dia marah. Grace, apa yang menjadi keyakinan kelas kita ketika pembelajaran sedang dimulai? Agar pembelajaran berjalan dengan baik, kita bersama-sama menjaga ketenangan kelas, Bu. Nah, apakah dengan mengganggu Maria, suasana kelas kita menjadi tenang? Tidak, Bu. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Tidak mengganggu siapapun, Bu. Oke, jika kamu ingin bermain dengan Maria, kamu bisa mengajak dia untuk bermain. Kalau kamu merasa wajahnya Maria lucu ketika dia marah, kamu bisa mengajak dia bermain peran. Misalkan Maria jadi ibu-ibu yang sedang marah-marah ke anaknya. Kamu bisa mencoba melakukan itu? Baik, Bu. Oke, kalau begitu silakan kembali ke kelas, silakan belajar dengan lebih baik lagi ya, Grace. Ya. Ya. Menanyakan kesalahannya apa, menanyakan alasan kenapa melakukan itu, dan meyakinkan murid. Murid bisa jadi lebih mengerti kesalahannya dan dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Kasus kedua bercerita mengenai seorang murid yang sudah 3 hari tidak masuk sekolah dan ketika berada di sekolah dia tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Berikut skenario kasusnya.
Maria. Pagi, Bu. Apakah Maria tahu tujuan Bu Hana memanggil Maria ke kantor guru? Nggak tahu, Bu. Nah, menurut data presensi, kamu sudah tidak masuk 3 hari dalam 1 minggu ini dan tanpa keterangan. Nah, lalu waktu Bu Hana perhatikan di kelas, kamu juga tidak bersemangat. Boleh tahu kenapa? Saya merasa tidak ada yang mau berteman dengan saya, Bu. Oh begitu. Bu Hana juga pernah merasakan seperti itu. Bu Hana pernah merasakan tidak ada yang mau bermain dengan Bu Hana. Apakah Maria punya keinginan untuk bisa bermain dengan teman-teman di kelas? Iya, Bu. Kemarin Bu Hana lihat loh, Grace mengajak kamu bermain. Tapi kenapa Maria tidak mau? Sebenarnya saya mau, Bu, tapi saya malu kalau Grace merasa tidak suka setelah bermain dengan saya dan tidak mau berteman dengan saya lagi. Oke, sebenarnya khawatir itu boleh, tetapi jangan berlebihan ya. Kamu bisa mencoba dulu bermain bersama Grace, lalu bisa saling mengenal, dan kemudian mungkin dengan lebih mengenal, kelas kita nanti juga akan lebih kompak. Baik, Bu. Sekarang Bu Hana tahu apa alasan Maria tidak masuk sekolah dan kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Terima kasih ya Maria sudah menjelaskan ke Bu Hana. Nah, sekarang jika melihat kehadiran, apa yang sudah menjadi keyakinan sekolah untuk masalah kehadiran menurut Maria? Siswa akan mendapatkan ilmu secara utuh dengan rajin masuk sekolah dan bersemangat mengikuti kegiatan sekolah. Nah, sekarang apa rencana Maria agar kamu dapat mendapatkan ilmu secara utuh? Saya akan rajin masuk, Bu, dan jika tidak masuk, saya akan meminta izin kepada Bu Hana. Bagus Maria, Bu Hana percaya kamu dapat menjalankan keyakinan sekolah dengan baik. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Guru tidak langsung menghukum, tetapi menanyakan masalah kepada murid, kemudian menanyakan alasan kenapa murid melakukan kesalahan tersebut dan meyakinkan murid. Murid dapat lebih tenang, tidak grogi, dapat menyelesaikan masalahnya, dan dapat mengerti kesalahannya juga. Guru memberikan kesempatan murid untuk memikirkan langkah atau rencana untuk memperbaiki kesalahan. Dari 2 kasus yang disajikan, diketahui pada kasus yang pertama, kebutuhan dasar murid adalah kebutuhan merasa senang, dan kasus yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Demikianlah penyajian praktik segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.